Kita izin untuk membuka kegiatan food talk pada malam hari ini. Ini kita sudah beberapa kali ya mengadakan food talk di malam hari. Namun mudah-mudahan rekan-rekan semuanya di sini tetap semangat dalam mencari dan juga menambah wawasan dengan mengikuti kegiatan food talk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Di sini yang kami Waalaikumsalam warahmatullahi. hormati Ibu Ketua Program Studi, Ibu Mutiara Ulfa, STP MSC, yang telah hadir pada kegiatan Futok seri 5. Selamat malam, Ibu. Kemudian yang kami hormati di sini telah hadir narasumber yang insya Allah akan share terkait materi sistem jaminan mutu dan keamanan pada produk pangan hasil perikanan. Yang insya Allah telah hadir narasumber kita merupakan praktisi langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang insya Allah akan share mengenai sistem jaminan mutu dan juga keamanan pangan pada produk hasil perikanan. Kemudian di sini kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Futok Seri 5 yang ini merupakan agenda rutin program studi pada setiap bulannya. Diharapkan kegiatan Futok Seri 5 ini dapat menambah wawasan pada ilmu pengetahuan di bidang pangan untuk pada mahasiswa maupun tim akademisi di bidang pangan. Kemudian di sini juga memberikan peluang baik pada alumni, mahasiswa maupun dosen dan praktisi untuk menjadi narasumber pada kegiatan Futok pada seri-seri berikutnya. Kemudian selanjutnya di sini saya Rina Rismaya selaku MC sekaligus insya Allah akan memandu kegiatan dari awal hingga akhir yang insya Allah selama 1 jam ke depan. Untuk kegiatannya, ini terdiri dari pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya kita akan berdiskusi dan tanya jawab terkait materi yang disampaikan oleh narasumber. Eh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa pada sesi diskusi dan tanya jawab dapat mengajukan pertanyaannya dengan menyampaikan nama dan juga mungkin UT daerah dan pertanyaannya ke- kepada Pak Sumono. Kemudian Bapak Ibu yang tidak bertanya secara langsung bisa menyampaikan pertanyaannya juga melalui fitur chat Zoom dengan menyampaikan nama dan pertanyaannya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, mungkin di sini kita akan mengundang secara langsung narasumber kita pada malam hari ini, namun izin terlebih dahulu untuk menyampaikan profil dari Bapak narasumber pada kegiatan Futok Seri 5 ini. Untuk eh, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang merupakan mahasiswa program studi teknologi pangan. Beliau telah menamatkan studi D4-nya. Beliau merupakan ASN pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tepatnya sebagai inspektur mutu hasil perikanan ahli muda di bagian pusat mutu pasca panen, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Jadi insya Allah untuk materinya ini sudah relate sekali dengan bidang pekerjaannya beliau. Beliau juga secara saya baca CV-nya gitu ya, banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dan mungkin bisa sharing kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa terkait pentingnya pelatihan gitu ya Pak. Secara saya bisa melihat itu ada 65 pelatihan yang telah diikuti oleh Pak Sumono mungkin dari awal karir hingga saat ini. Kemudian beliau juga selain mengikuti berbagai pelatihan, rajin sekali mengikuti kegiatan seminar gitu ya, baik itu seminar nasional maupun internasional yang bisa memicu dan memacu rekan-rekan mahasiswa lain untuk turut serta mengikuti kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Mungkin nanti Bapak Sumono juga sharing bagaimana mengatur waktu gitu ya, menjadi mahasiswa, menjadi pekerja
kemudian juga tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan akademik. Nah, tanpa berpanjang lebar, nanti waktunya habis dengan pengenalan. Insya Allah kita akan segera mendengarkan bersama di sini pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sumono. Untuk waktu dan layarnya disilakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Selamat malam semuanya. Mohon izin Ibu Rina, Ibu Mutiara Ulfa, terima kasih atas kesempatannya. Ada Ibu Eko juga dan seluruh pihak dari Fakultas Sains Teknologi, khususnya di Prodi Teknologi Pangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi, untuk sharing ya, sharing knowledge terkait dengan apa yang saat ini saya miliki. Gitu kan. Baik, kita mulai. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Rina tadi, eh, mohon izin Ibu, boleh dibantu share-nya karena saya pakai HP. Oh iya, Oke, mungkin saya sebentar ya Bapak. Materinya. Kemudian Bapak untuk suaranya masih menggema, mohon izin untuk suara speaker di laptopnya agar tidak masuk ke dalam handphone, mohon diturunkan ya Bapak. Saya oke, ya, bantu untuk share terlebih dahulu. baik. Bagaimana Bu? Sudah berkurang untuk ininya, feedbacknya? Sudah aman Bapak, Oke, baik. mohon ditunggu. Ya, baik Bu. Baik, sambil menunggu waktu, selama eh, untuk menunggu waktu ini, saya berkenal sedikit. Saya bekerja di Pusat Mutu Pasca Panen, gitu kan, khususnya yang terkait dengan sertifikasi di bidang pasca panen. Untuk di pasca panen sendiri, di kami ada 3 sertifikat yang terkait dengan produk perikanan, gitu ya. Ada sertifikat CCP, ada SKP, dan ada SPDI. Oke, oke. Ya, baik. Di sini kami akan menyampaikan terkait dengan kebijakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang kita sampaikan pada Food Talk seri 5 ini. Baik, selanjutnya Ibu. Di sini ruang lingkup kita ada 5, itu terkait dengan pendahuluan, lalu yang kedua tuntutan persyaratan mutu pangan asal ikan, lalu sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, lalu yang keempat ada dampak penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan yang kelima adalah sertifikasi mutu di tahap pasca panen. Baik, berikutnya. Ya, ini tugas kami, kami di salah satu eselon 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami ada di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Biasanya kami lebih sering disebutnya Badan Mutu, gitu ya, agar lebih singkat. Badan Mutu di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di sini ada tugas dan fungsinya. Tugas kami adalah menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Sedangkan fungsi kami ada 5 di sini, yaitu fungsi terkait dengan penyusunan kebijakan teknis, lalu rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Lalu yang kedua terkait dengan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan. Lalu ketiga ada pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan. Keempat ada pelaksanaan administrasi dari badan mutu itu, dan yang kelima adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Oke, lanjut Bu. Nah,
Di sini arah kebijakan dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang pertama terkait dengan perumusan dan penetapan standar regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu, baik itu di sektor domestik, impor dan ekspor. Lalu yang kedua terkait dengan pengendalian dan pengawasan mutu baik di produksi primer maupun di pasca panen. Lalu yang ketiga ada pengawasan mutu domestik. Di sini pengawasan mutu yang dilakukan oleh Badan Mutu mulai dari pelabuhan perikanan, lalu ada di pasar tradisional dan pasar modern, khususnya produk-produk perikanan. Dan yang keempat yaitu peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor. Dan yang kelima adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium baik itu laboratorium penguji maupun lembaga inspeksi. Kami memiliki 46 UPT, unit pelaksana teknis yang ada di seluruh Indonesia. 45 UPT itu ada di 36 provinsi dan ada satu balai uji standar pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang ada di Cilangkap, Jakarta Timur. Nah, itu unit kerja kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, kita lanjutkan, Bu. Oke. Selanjutnya kita masuk di bab kedua. Seperti yang terjadi saat ini, produk ikan, khususnya ikan, tahun lalu dan sampai dengan tahun saat ini, gitu ya. eh, Indonesia terkait dengan produknya, khususnya adalah produk udang, ini mengalami kendala, gitu ya. Produk udang Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat, gitu kan, khususnya yang berada di wilayah Jawa dan Lampung, yang akan diekspor ke Amerika Serikat, maka salah satu syaratnya adalah bahwa produk udang tersebut harus bebas dari cemaran dari radionuklida cesium-137. Nah, ini saat ini alhamdulillah kemarin sudah dilakukan inspeksi FDA ya terkait dengan cesium ini dan semoga hasilnya uh, akan memberikan kabar bahagia untuk seluruhnya. Semoga tidak ada temuan yang memberatkan dan syukur-syukur uh, persyaratan itu dicabut gitu. Dengan kita memberikan bukti bahwa Indonesia telah memberikan jaminan bahwa produk yang dikirimkan ke negara tujuan tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi. Seperti yang kita ketahui di dunia saat ini, yang sedang marak di saat ini pun, contoh MBG gitu ya, MBG ada berbagai banyak kasus gitulah. Salah satu yang ditemukan gitu kan, adanya sumber eh, kontaminasi dari lauknya, apalagi lauk pernah ditemukan di berita ada lauk yang berasal dari ikan, gitu ya, ikannya mungkin tidak lazim ya. Mungkin ada yang dari Tarakan di sini yang mungkin hadir, ada rekan-rekan saya yang hadir di sini, ada ikan cucut gitu ya, ikan cucut. Ternyata eh, melebihi ambang batas yang dipersyaratkan sehingga menyebabkan keracunan. Begitu juga dengan ditemukannya adanya keracunan ikan, baik ikan tuna ataupun tongkol cakalang yang mengandung kadar histamin yang tinggi. Nah, itu membuat kekhawatiran pada konsumen kita sehingga kita perlu kira-kira apa nih yang akan kita lakukan agar produk-produk baik yang akan dikonsumsi di dalam negeri, domestik ataupun diekspor itu aman. Jadi aman tidak hanya untuk yang diekspor, tetapi aman juga untuk konsumsi yang ada di dalam negeri itu. Sehingga kita memberikan pemahaman bahwa bagaimana caranya melakukan pemasakan yang benar dan lain itu kita perlu berikan pemahaman. Dan saat ini di MBG juga sudah disosialisasikan terkait dengan sertifikat selain SLKS, sertifikat layak hygiene-nya dari mungkin Dinkes gitu ya. Dan dari juga terkait dengan sertifikat HACCP-nya juga beberapa sudah disosialisasikan. Oke, baik, kita lanjut, Bu. Oke, seperti yang kita ketahui tadi sudah kami sampaikan, ada tuntutan dari konsumen
dari negara tujuan ekspor kita gitu kan. Apa jaminan dari Indonesia yang menyatakan bahwa produk Indonesia ini aman gitu, aman sampai di negara tujuan, aman dan layak untuk dikonsumsi di konsumen luar negeri. Nah, sebagai salah satu bentuk dari jaminan pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah otoritas kompeten. Otoritas kompeten yang ada di Indonesia khususnya produk perikanan adalah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Badan Mutu. Ya, kita memberikan SMKHP. Apa SMKHP itu? Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang menyatakan bahwa produk yang dikirim ini adalah aman dan layak untuk dikonsumsi. Itu juga sebagai salah satu syarat untuk masuknya barang-barang dari Indonesia ke negara tujuannya. Dulu kita mengenal end product inspection, artinya end product berarti kan kita hanya melakukan pemeriksaan pada produk akhirnya. Namun dengan adanya sistem jaminan mutu ini, kita mengubah paradigma itu menjadi in process inspection, artinya di seluruh lini proses mulai dari tahapan primer sampai dengan pasca panennya, mulai dari penerimaan bahan bakunya hingga tahapan pengirimannya itu dijamin bahwa produk itu aman. Sehingga sisjamu ini, kalau di kami sering menyebutnya sisjamu ya, mungkin di KL lain ataupun di tempat lain ada istilah yang berbeda. Nah, namun sebenarnya sama. Kalau di KKP itu ada sisjamu ya, Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, yang menjadi acuan kita dalam memberikan jaminan produk perikanan sebelum diedarkan. Oke, baik kita lanjut Bu. Nah, ikan sebagai komoditas strategis dan isu internasional. Tadi sudah kita berikan contoh udang ya. Udang yang ada di Indonesia yang salah satunya diekspor ke Amerika saat ini, untuk udang yang berasal dari Jawa dan Lampung ya, yang disyaratkan hanya saat ini hanya Jawa dan Lampung wajib bebas dari cemaran cesium 137. Gitu. Artinya apa? Artinya bahwa produk Indonesia ini kan juga bersaing di dunia internasional gitu kan. Nah, kita agar bisa bersaing dengan negara-negara lain, kita harus membuktikan bahwa produk dari Indonesia itu aman gitu kan. Kita memberikan jaminan dari mana? Mulai dari eh, mulai dari sumber bahan bakunya. Kalau udang berarti dia dibudidayakan. Karena saat ini yang disyaratkan adalah udang yang dibudidayakan di tambak yang berasal dari Jawa dan Lampung. Nah, itu menjadi perhatian, menjadi isu yang strategis, tidak hanya isu strategi yang ada di dalam negeri kita nasional, tapi sudah menjadi isu internasional. Nah, artinya karena Amerika mempersyaratkan itu, negara-negara lain juga membuat persyaratan yang mirip gitu. Jadi sebelum masuk ke sana produknya sudah harus bebas. Nah, bebasnya apa? Bebas tadi. Salah satunya adalah tidak mengandung cesium gitu. Nah, seperti uh, apa? Ketakutan uh, yang membuat takut uh, konsumennya nanti akan mendapat cemaran itu gitu kan. Nah, selain dari uh, cesium 137 ada lagi kontaminasi kimia gitu. Kimia antibiotik ya, kalau karena produk perikanan itu ada juga yang dibudidayakan, maka isu penggunaan antibiotik pada kegiatan budidaya baik itu budidaya ikan maupun budidaya udang ini juga menjadi isu yang strategis yang sering kadang membuat sebagai hambatan atau barrier dari produk yang akan kita ekspor. Selain itu kontaminasi yang sering terjadi di Amerika itu adanya ditemukan produk mengandung Salmonella, E. coli, Staphylococcus dan lain-lain. Nah, itu juga sering ditemukan sebagai apa hambatan gitu kan. Namun hal ini akan kita kurangi atau kita cegah dengan salah satu sistem yang akan kita bahas ini. Selain dari tadi kontaminasi dari kimia, biologi, terkait dengan traceability ya, atau ketertelusuran produk gitu kan. Di Amerika juga sudah mempersyaratkan terkait dengan traceability ini gitu ya. Produk mereka yang diterima itu wajib memiliki traceability. Jadi di produk harus ada kodenya. Baik itu kode berupa
kode dalam bentuk angka dan lain-lain, pastikan bahwa produk tersebut dapat ditelusuri hingga ujungnya. Artinya produk ini ditangkap atau dipanen dari mana itu harus dapat tertelusur. Itu terkait dengan sisi dari isu internasional. Sedangkan ada juga economic fraud ataupun animal welfare gitu. Animal welfare di perikanan ini seperti contohnya terkait dengan kesejahteraan hewan gitu. Kesejahteraan hewan itu contohnya pada saat kita memotong ikan gitu ya, apakah ikannya dalam keadaan menggelepar atau tidak, itu sudah menjadi perhatian di dunia internasional, khususnya negara-negara maju. Mereka sudah memikirkan hal itu terkait dengan animal welfare. Nah, sehingga kita harus memberikan jaminan dalam bentuk apa? Nah, tadi dalam bentuk sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan itu. Oke, baik, kita lanjut, Bu. Oke, di bagian ketiga ini terkait dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa otoritas kompeten terkait dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan itu ada di kami di Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, di sini sebagai salah satu pemenuhan persyaratan internasional, kami sebagai otoritas kompeten memiliki tanggung jawab terhadap mutu dan atau keamanan hasil perikanan yang akan diperdagangkan di dunia internasional. Lalu terkait dengan ketertelusuran produk, terkait dengan mutu dan keamanan hasil perikanannya. Lalu berikutnya terkait dengan keberterimaan produk ini di pasar internasional. Nah, artinya dengan produk Indonesia yang dapat diterima di negara tujuan ekspornya, yang pertama dapat meningkatkan meningkatkan devisa negara, artinya ada pemasukan ke negara Indonesia. Lalu memberikan citra yang positif bahwa produk Indonesia itu aman dan layak untuk dikonsumsi sehingga tidak ada ketakutan terhadap produk Indonesia yang mengandung tadi ada cesium dan lain-lain. Itu yang menjadi alasan kita kenapa produk ini harus kita pastikan dan kita berikan jaminan. Ya. Baik, lanjut Ibu. Nah, ini adalah dasar-dasar regulasi terkait dengan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Nah, di sini yang pertama ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang perikanan, ada di pasal 15, pasal 21 dan pasal 90. Lalu berikutnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ada di pasal 35 dan pasal 86. Berikutnya yang kedua di peraturan pemerintah, ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2015 tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan ada di pasal 22. Berikutnya ini yang terbaru terkait dengan keamanan pangan. Yang terbit di tahun 2026 ini ada peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 tentang keamanan pangan. Nah, tentang keamanan pangan ini banyak PP ini digunakan oleh lintas KL ya. Selain kami di KKP ada juga Kementerian Pertanian, ada BPOM dan lain-lain yang terlibat di sini dan Bappenas. Gitu. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan dan ini juga termasuk yang baru di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ini merupakan perubahan dari PP 5 tahun 2021. Berikutnya yang ketiga terkait dengan peraturan menteri yang ada di kami. Yang pertama peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 51 tahun 2018 tentang tata cara penerbitan sertifikat PMMT atau Program Manajemen Mutu Terpadu atau HACCP, HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Nah, lalu ada Peraturan Menteri Kelautan Nomor 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan atau yang mungkin di tempat lain dikenali sebagai GMP ya, Good Manufacturing Practices. Lalu ada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 33 Tahun 2024 tentang pengeluaran hasil perikanan dari wilayah Republik Indonesia. Berikutnya ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 tentang pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
Dan berikutnya ada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk dan pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan. Untuk Permen KP 10 2021 ini saat ini sedang proses revisi sebagai perubahan dari PP 28 tahun 2025 ini, dan saat ini posisinya sedang harmonisasi dengan Kementerian Hukum untuk disahkan. Oke. Selanjutnya terkait dengan regulasi yang berlaku ada eh, dari FAO dan WHO ada kita menggunakan kodeks ya CAC baik CXC maupun CAC. Untuk CXC 1969 terkait dengan General Principle of Food Hygiene tahun 2022, lalu ada CAC GL82 2013 tentang National Food Control System, dan CXJ 20 1995 tentang Food Import and Export Inspection and Certification System. Dan yang berikutnya yaitu MRA gitu ya, Mutual Recognition Arrangement antara Indonesia dengan negara-negara mitra gitu kan. Jadi untuk masuk ke pasar ekspor negara yang terlampir ini, di sini ada Kanada, Tiongkok, Korea Selatan, Vietnam, Arab Saudi, dan EU. EU itu adalah Uni Eropa dengan anggotanya ada 27 negara, dan EEU. EEU adalah negara Rusia dengan 5 negara di sekelilingnya. Untuk ekspor ke negara-negara tersebut, selain tadi memenuhi persyaratan memiliki SKP, memiliki HACCP, dan juga harus memiliki nomor registrasi yang sudah disetujui oleh negara-negara tujuan tersebut. Itu regulasi landasan kita dalam pelaksanaan untuk pengendalian sis jamu ini. Oke, baik kita lanjut, Bu. Oke, ini adalah sistem jaminan mutu, baik dari hulu sampai hilir. Di KKP ini ada dua bidang ya, bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Untuk perikanan budidaya berarti kegiatan yang berada di sektor pembudidayaan. Contoh ada pembudidayaan ikan, pembudidayaan udang, dan lain-lain. Sedangkan di perikanan tangkap ini ada kegiatan penangkapan ikan gitu ya, ikan. Nah, kalau didefinisikan itu tidak hanya ikannya saja, tapi ikan dan biota air lainnya yang ada di dalam air. Kita mulai dari perikanan budidaya gitu. Pada saat kegiatan budidaya pastinya ada memerlukan obat-obatan ikan, lalu ada pakan ikan yang digunakan, lalu sebelum dibudidayakan ada benih ikan, lalu pada saat pembenihan akan dibudidayakan berarti ada kegiatan pembesaran. Jadi di situ ada sektor-sektor yang berkaitan dengan sis jamu ini. Di kami ada 9 sertifikat, ada 6 sertifikat di sektor perikanan produksi primer, dan 3 sektor di pasca panen. Tadi ada CPI. Kalau di sektor pasca panen ada SPDI, ada SKP, dan HACCP. Kalau di sektor primer ada CPOIB, ada CDOIB, ada CPPIB, CPIB, CBIB gitu. Nanti akan kita pelajari di uh, next slide. Nah, di sektor perikanan tangkap berarti ada kegiatan penangkapan ikan. Pada saat penangkapan ikan, maka pastikan bahwa kapal-kapal yang menangkap ini telah memiliki sertifikat bagaimana mereka menangani ikan. Ada sertifikat cara penanganan ikan yang baik di atas kapal. Nah, setelah didaratkan, maka ada kegiatan pendaratan di pelabuhan. Pada saat kegiatan pendaratan, itu berarti ada kegiatan monitoring yang kita lakukan terkait apakah mutu dari ikannya masih dalam kondisi segar atau masih memenuhi syarat atau tidak. Setelah ikan yang ditangkap, ikan yang dibudidayakan itu dipanen gitu, atau sudah dikumpulkan, maka masuk ke supplier, atau selain masuk ke supplier bisa langsung masuk ke unit pengolahan ikan atau pabriknya. Dari unit pengolahan ikan ini maka kami akan menerbitkan terkait dengan sertifikat di pasca panennya. Tadi ada sertifikat kelayakan pengolahan SKP, dan juga ada sertifikat HACCP. Nah, setelah pabriknya mendapatkan sertifikat,
Maka sebelum didistribusikan, baik itu ke pasar di domestik ataupun ke pasar luar negeri, maka produk tersebut dilengkapi dengan SMKHP atau Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang mungkin di tempat lain dikenali sebagai HC atau Health Certificate yang menyertai produk sampai di negara tujuannya. Oke, baik Ibu lanjut. Ini ruang lingkup layanan sertifikat yang ada di kami di Badan Mutu. Ada 6 sertifikat di sektor primer dan ada 3 sertifikat di sektor pasca panen. Di sektor perikanan primer ada CBIB, ada cara budidaya ikan yang baik, berarti cara bagaimana ikan itu dibudidayakan. Lalu ada cara pembenihan ikan yang baik, pastikan bahwa ikan yang akan ditebar itu telah memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik. Berikutnya ada cara penanganan ikan yang baik di atas kapal, memastikan bahwa ikan yang ditangkap itu ditangani dengan baik sehingga produknya masih sesuai dengan standar. Lalu yang keempat ada CPPIB atau cara pembuatan pakan ikan yang baik. Agar ikan yang dibudidayakan pakannya itu terjaga, kita harus memastikan dengan apa? Dengan cara sertifikasi cara pembuatan atau produksi pembuatan pakan yang ikan yang baik. Berikutnya yang kelima adalah cara pembuatan obat ikan yang baik. Ada CPOIB dan yang keenam adalah cara distribusi obat ikan yang baik. Setelah obat ikannya dibuat, maka kita harus memastikan bahwa distribusi ikannya itu juga dikontrol dengan baik. Nah, di sektor pasca panen ada sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP, lalu ada HACCP dan ada SPDE atau Sertifikat Pengelolaan Distribusi Ikan. Nah, selain sertifikat-sertifikat tersebut, ada fungsi lain juga di kami ada monitoring. Monitoring untuk residu perairan dan pasar domestik, dan juga ada sertifikasi tadi, ada SMKHP sebelum produk tadi dikirimkan, dan ada pengelolaan laboratorium pengujian. Di 46 UPT kami, laboratoriumnya telah sertifikasi ISO 17025 terkait dengan laboratorium pengujian dan ISO 17020 terkait dengan lembaga inspeksi. Oke, baik Ibu. Lanjut. Oke, ini sertifikasi di dalam pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Ini dari sektor tambak, ada sektor kapal, berarti sektor penangkapan. Dari tambak tadi ada CPIB, CBIB, berarti mulai dari pembenihannya, pembesarannya, lalu pakannya yang diberikan seperti apa, obatnya yang diberikan, lalu distribusi obatnya itu dijamin. Lalu dari sektor kapal ada CPIB, ada cara penanganan ikan yang baik. Untuk kapal pendingin maka CPIB. Sedangkan untuk kapal pembeku, artinya pembekuan dilakukan di atas kapal, maka CPIB-nya itu based on HACCP. Artinya mereka harus telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP di atas kapalnya karena mereka telah melakukan kegiatan pembekuan. Lalu masuk ke unit pengolahan atau di pabriknya tadi ada SPDI, SKP, CCP. Nah, pada saat akan diekspor, sudah menjadi produk, bagaimana memastikan bahwa produknya tadi sudah sesuai, maka di situ ada kegiatan pengujian. Pengujian di laboratorium terkait dengan apakah produknya itu memenuhi persyaratan, baik persyaratan di dalam SNI, SNI sesuai dengan produknya, maupun persyaratan sesuai dengan persyaratan dari negara tujuannya. Maka kita melakukan pengujiannya dan juga untuk memastikan konsistensi penerapan HACCP, maka ada kegiatan surveillance. Setelah ada pengawasan dalam bentuk konsistensi penerapan HACCP dan juga pengujian, maka kita menerbitkan SMKHP atau Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau dengan bahasa lain ada Health Certificate, gitu ya. Baru produk tersebut dapat dikirim ke negara tujuan ekspor sebagai bukti bahwa produk tersebut telah terjamin aman dan layak untuk dikonsumsi. Oke, baik, kita lanjut.
Nah, berikut adalah proses bisnis di dalam sertifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Jadi sebelum berproses untuk 9 sertifikat yang ada di kami, ini ada kegiatan pembinaan. Pembinaan ini dilakukan oleh Direktorat Teknis yang terkait dengan sesuai dengan kewenangan bidangnya. Untuk kegiatan di pasca panen itu di kami ada di Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing atau PDS, penguatan daya saing kelautan, produk kelautan dan perikanan. Untuk kegiatan di sektor perikanan tangkap itu ada pembinaannya di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Di situ ada pembinaan terkait dengan penerapan cara penanganan ikan yang baik di kapal dan CCP di kapal. Lalu di sektor perikanan budidaya ada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam hal pembinaan terkait dengan kegiatan tadi, pembinaan dalam cara pembesaran ikan, cara pembenihan, cara pembuatan obat, cara pembuatan pakan, cara distribusi obat ikan yang baik. Oke, lalu di direktorat berikutnya ada Ditjen Pengolahan Kelautan dan Ruang Laut. Nah, itu terkait dengan produk-produk kelautan. Produk-produk kelautan itu contohnya adalah garam gitu ya. Itu ada dimasuk di Ditjen PKRI ini. Setelah mendapatkan pembinaan, baru nanti para pelaku usaha mengajukan permohonan untuk sertifikasi. 9 sertifikasi ini sesuai dengan sektor usahanya. Oke, baik kita lanjut Ibu. Oke, berikutnya di bagian keempat ini ada dampak dari penerapan sistem jaminan mutu. Tadi setelah Indonesia membuktikan bahwa telah menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari 195 negara di dunia, gitu ya. Produk perikanan di Indonesia ini telah masuk ke 150 negara. Gitu kan. Nah, 150 negara ini dengan pasar-pasar potensial ada Amerika Serikat, ya. Hampir-hampir sebagian produk Indonesia itu ke Amerika Serikat, seperti produk-produk pasteurisasi dan juga udang. Lalu ada Amerika Latin, Uni Eropa, Timur Tengah, Cina, Jepang, Australia, dan negara-negara lainnya. Oke, baik kita lanjutkan Ibu. Nah, ini komoditas-komoditas yang unggulan. Ini berdasarkan data di tahun 2023. Udang masih menjadi produk unggulan Indonesia nomor 1. Berikutnya ada TTC, gitu ya, tuna tongkol cakalang. Lalu berikutnya ada cephalopoda, ada cumi, sotong, gurita, gitu. Lalu produk-produk crab, ada rajungan, ada kepiting, baik itu pasteurisasi ataupun frozen, gitu ya. Lalu berikutnya di urutan kelima ada rumput laut. Rumput laut baik itu rumput laut dalam kondisi kering atau sebagai raw material ataupun produk yang sudah diolah. Dan sisanya adalah produk-produk lain selain dari yang tertera ini. Oke, baik Ibu, kita lanjut. Oke, berikut adalah daftar dari pengakuan negara tujuan ekspor. Di sini jumlah, ini masih data sebelumnya ya, karena beberapa hari lalu sudah ada update, ada tambahan unit pengolahan yang telah disetujui atau di-approve oleh negara-negara tujuan. Ini nanti akan kami update datanya. Di sini ada Uni Eropa. Uni Eropa sampai saat ini terdapat 176 unit pengolahan ikan. Sampai saat ini belum terbuka lagi untuk pendaftarannya karena masih terdapat temuan audit sebelumnya yang belum tuntas gitu ya. Lalu ada Korea, di sini ada 629 perusahaan yang telah terdaftar, ada Cina, di sini ada 448 yang telah mendapatkan nomor registrasi. Lalu keempat ada Eurasian Economic Union, ada 15, dan sampai saat ini juga masih belum dibuka untuk pendaftarannya, dan dalam waktu dekat negara Rusia juga akan melakukan kegiatan audit ke Indonesia. Lalu ada Kanada, Vietnam, Norwegia, dan Saudi Arabia. Nah, di Saudi Arabia ini adalah pangsa pasar yang cukup
cukup menjanjikan saat ini karena produk-produk Indonesia yang masuk ke sana ini kan karena jumlah baik itu jamaah haji ataupun jamaah umroh itu karena berasal yang banyak dari Indonesia, produk-produk perikanan ini juga menjadi salah satu hidangan yang menjadi makanan yang di sana sehingga sebelumnya negara Saudi itu tidak mempersyaratkan registrasi, namun seiring berjalannya waktu mereka juga mempersyaratkan bahwa produk-produk yang diekspor ke Arab Saudi itu harus telah terregister di SFDA-nya atau Badan POM-nya Arab Saudi. Jadi untuk pengajuan registrasi ini dari 1 sampai 7 ini dilakukan oleh kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan nomor 8 ini otoritas kompeten yang ada di Indonesia ini adalah BPOM gitu ya. Kami menjadi sub dari BPOM untuk sektor perikanan. Jadi pada saat pengajuan registrasi ke negara ekspor untuk Saudi Arabia, jadi pelaku usaha nanti menyampaikan ke kami dan kami akan sampaikan ke BPOM untuk dilanjutkan ke SFDA atau BPOM-nya Arab Saudi. Oke, baik, lanjut Ibu. Oke. Berikutnya di bagian kelima ini ada sertifikasi mutu di sektor di tahap pasca panen. Yang pertama tadi ada SPDI, sertifikasi penerapan distribusi ikan. Seperti yang di layar ada dasar hukumnya, ada Undang-Undang Cipta Kerja, lalu ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang pengelolaan sistem distribusi ikan. Lalu ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang sistem logistik ikan nasional. Lalu ada peringkat, kalau di sini peringkat untuk SPDI ini adalah sesuai dan tidak sesuai. Berdasarkan PP 28 tahun 2025, maka masa berlaku sertifikat ini adalah 4 tahun. Definisi dari sertifikat ini adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit usaha yang melakukan kegiatan ini, pengadaan, lalu sortasi, penyimpanan, pengangkutan ikan yang telah menerapkan cara distribusi ikan yang baik. Jadi untuk fokus di sertifikasi SPDI ini adalah khususnya pelaku usaha di sektor distribusi. Jadi distribusi ikan ini di sertifikasi SPDI-nya. Oke, baik, kita lanjut Ibu. Oke, nah, pelaku usahanya apa saja tadi? Pertama, pelaku usaha yang bergerak di dalam pengadaan ikan, lalu sortasi dan grading dan penyimpanan. Pelaku-pelakunya apa saja? Pelaku usaha tadi di jasa logistik, baik itu untuk pengangkutan ikan segar, ikan beku, ikan hidup, dan ikan kering. Jadi ini sektor dari pelaku usahanya dari khususnya di kegiatan distribusi. Oke, baik. Dan, KBLI di sini terdapat 20 KBLI seperti yang tertera. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek detailnya syarat-syarat apa saja yang diwajibkan untuk memiliki SPDI tadi. Seperti tadi ada sektor dari 52102 ada di aktivitas corporate. Lalu di 47215 ada perdagangan besar eceran hasil perikanan. Begitu juga dengan 46. 46206 dan juga 46324. Perdagangan besar hasil perikanan dan perdagangan besar hasil olahan perikanan. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan? Pastinya yang pertama tadi, seperti yang di slide sebelumnya, telah mendapatkan pembinaan dari Dirjen Teknis. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hasil penilaian. Hasil penilaiannya adalah nilainya itu lebih atau sama dengan 61%. Lalu pelaku usaha bermohon melalui OSS, sistem di OSS yang dimiliki oleh BKPM. Lalu checklistnya apa saja? Checklist dalam penerapan cara distribusikan yang baik ini ada standar higienis, teknik penanganan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik distribusi,
standar sarana prasarana, dan fasilitas distribusi serta teknik penyimpanan. Syarat berikutnya adalah menerapkan standar bagaimana cara distribusikan yang baik itu diterapkan di unit usaha tersebut. Oke, baik kita lanjut. Oke, berikut mekanismenya dari pelaku usaha. Pelaku usaha mengajukan permohonan di OSS. Nanti akan diverifikasi dokumen-dokumen yang diajukan tersebut oleh verifikator. Setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap dan sesuai, jika nanti dinyatakan lengkap dan sesuai, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun jika dokumen tadi tidak lengkap, maka akan ditolak dan dikembalikan ke pelaku usahanya. Setelah dinyatakan lengkap dan sesuai, maka akan dijadwalkan kegiatan inspeksi. Inspeksi dilakukan oleh inspektur mutu yang ada di badan mutu. Setelah inspeksi dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap hasil inspeksi yang dilakukan. Setelah evaluasi dan hasilnya dinyatakan memenuhi, maka akan dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat. Dengan masa berlakunya adalah 4 tahun. Dari 9 sertifikat yang ada di kami, seluruh layanannya adalah gratis, jadi tidak berbayar, dan norma waktu layanannya adalah 10 hari kerja. Oke, baik, kita lanjut, Bu. Berikutnya adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Nah, di sini ada dasar hukumnya, ada undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 31 2004, ada Undang-Undang 45 tahun 2019 terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 31 tentang perikanan. Berikutnya ada PP 57 tahun 2015, ada PP 24 tahun 2018, dan ada PP 28 tahun 2025. Berikutnya terkait dengan Permen KP, ada Permen KP 17 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, dan Permen KP nomor 10 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berisiko sektor kelautan dan perikanan. Oke, lanjut. Oke, definisi dari sertifikat kelayakan pengolahan adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi atau SSOP. Untuk saat ini SKP yang kami terbitkan ada 3 peringkat, ada peringkat A, B, dan C. Namun di PP 28 tidak ada peringkat lagi. Saat ini sedang harmonisasi peraturan turunannya dan nanti tidak ada peringkat. Dan masa berlaku sertifikat ini sama. 9 sertifikat yang ada di kami ini masa berlakunya adalah 4 tahun sejak diterbitkan. Oke, baik kita lanjut. Oke, ini KBLI-nya. KBLI-nya di sini ada dari sektor industri ya. Dari beberapa KBLI ini ada yang beririsan dengan sektor di kementerian lain. Karena ini adalah sektor industri, kami beririsan juga dengan sektor di Kementerian Perindustrian, lalu di Kementerian Perdagangan, dan juga di PEPOM. Namun kami memiliki PBUMKU yang berbeda-beda, jadi di dalam KBLI yang sama, namun memiliki pengampu yang berbeda-beda sesuai dengan PBUMKU-nya. Di 9 sertifikat ini semuanya adalah PBUMKU. Arti dari PBUMKU adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi merupakan perizinan penunjang, gitu ya. Bukan merupakan perizinan berusaha dasarnya. Kalau perizinan dasar nanti menyesuaikan dengan pengampu dari KBLI tersebut. Ini daftar dari KBLI-nya ada mulai dari 10211, 12, 13, 14, 16, 17, 19. Lalu di 10221, 22, 23, 291, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 sampai 99. Lalu ada sektor di industri minyak ikan dan ada di 10750 industri makanan dan masakan olahan seperti dendeng ikan, baby fish goreng, crispy ikan, ada udang tepung dan ikan tepung. Lalu di 10779 ada industri produk masak lainnya. Dan di 10794 ada industri kerupuk,
keripik, payek, dan sejenisnya. Karena produk-produk perikanan banyak juga industri kecil mengolah gitu, mengolah ada keripik, payek yang bahan bakunya dari ikan ataupun udang. Lalu di sektor yang dimerahin ini sektor-sektor yang pengampunya dari KL lain ya, dari perdagangan, dari sektor perdagangan ini ada di Kementerian Perdagangan. Saat ini masih mengacu di KBLI lama, namun di KBLI 2025 eh, tidak disyaratkan lagi untuk SKP, sehingga persyaratan ini kami tandain merah sampai dengan nanti terbitnya peraturan yang baru yang saat ini sedang diharmonisasikan. Oke, baik kita lanjut Ibu. Oke, persyaratannya apa? Persyaratan di sini. Yang pertama, ada perizinan berusaha sektor pengolahan ikan dan atau pemasaran ikan yang diterbitkan melalui OSS. Lalu ada sama tadi hasil pembinaan. Hasil pembinaannya berupa apa? Berupa rekomendasi kelayakan pengolahan ataupun laporan hasil penilaian. Lalu ada NIB dan lampiran KBLI-nya, ada sertifikat standar, lalu ada sertifikat pengolah ikan atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan paling lama 5 tahun dari waktu pengajuan. Jadi salah satu syarat yang kami minta untuk penerbitan sertifikat ini adalah uh, di perusahaan tersebut harus ada uh, penanggung jawab, khususnya adalah ketua timnya. Nah, dalam hal ini adalah ketua tim keamanan pangan atau ketua tim HACCP. Mereka memiliki sertifikat di bidang keterampilan keamanan pangan. Nah, itu sebagai bentuk bahwa perusahaan telah memiliki pegawai yang memiliki pengetahuan terkait dengan keamanan pangan. Lalu ada panduan mutu yang berisi terkait dengan GMP dan SSOP, dan surat pernyataan pelaku usaha bermaterai apabila produk yang mereka olah itu berasal dari lobster, rajungan, kepiting, hiu, dan pari gitu kan. Karena produk-produk tersebut adalah produk-produk yang memiliki aturan terkait dengan ukuran, terkait dengan pemanfaatannya, sehingga mereka harus menyatakan bahwa produk tersebut sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, lanjut. Oke, berikut adalah mekanisme dari sertifikasi tadi, mulai dari pelaku usaha bermohon di OSS, lalu nanti diverifikasi, selanjutnya setelah diverifikasi dilakukan inspeksi. Setelah dilakukan inspeksi, dievaluasi hasil inspeksinya. Setelah dinyatakan bahwa hasilnya sesuai, maka akan diterbitkan sertifikat. Saat ini sertifikatnya masih berlaku 2 tahun, namun produk turunannya yang saat ini dalam proses harmonisasi semuanya berubah menjadi 4 tahun. Jadi yang sekarang berlaku 2 tahun, nanti jika peraturan terbarunya sudah disahkan, maka akan berlaku 4 tahun dan seluruh jangka waktu layanannya adalah 10 hari kerja. Kalau di sini 7 hari kerja, maka dengan peraturan terbarunya maka akan menjadi 10 hari kerja dengan masa berlaku 4 tahun. Oke, lanjut. Ini checklist untuk penilaiannya di sini untuk dibagi dari UPI dengan skala besar. Di sini ada data umum yang nanti diisi oleh pelaku usahanya, dan ada kepatuhan kelayakan dasar yang akan kami cek gitu ya, mulai dari komitmen manajemennya, lingkungan, bangunan, penataan, penggunaan air dan es jika digunakan, peralatan dan perlengkapan yang kontak dengan produk, ada fasilitas pencuci, kebersihan ruangan, fasilitas karyawan, dan lain-lain. Itu yang nanti akan menjadi kuesioner yang akan kami cek. Oke, selanjutnya Ibu. Berikutnya ada di sertifikat ketiga di pasca panen, ada sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu atau Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Di sini ada dasar hukumnya Undang-Undang 11, ada Undang-Undang nomor 7. Berikutnya ada Permen KP nomor 10 2021 dan Permen KP 51 2018. Dan di sini masih ada keputusan Kepala Badan Karantina nomor 32 tahun 2023. Oke, baik kita lanjut Bu.
Nah, definisi di sini terkait dengan sertifikat PMMT atau HACCP ini adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap unit pengolahan. Nah, di sini ada 3 peringkat untuk sertifikat yang kami terbitkan, ada peringkat A, B, dan C. Nah, saat ini sama, masa berlakunya adalah 2 tahun, dan nanti jika peraturan terbarunya sudah diundangkan, maka akan berubah menjadi 4 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu yang sama. Itu untuk kondisi saat ini. Ini kabelnya sama juga dengan KBLI di SKP karena salah satu syarat untuk pengajuan sertifikat HACCP adalah telah memiliki SKP. Jadi hampir semuanya ini mirip dengan SKP yang ada untuk KBLI-nya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, ini mekanismenya sama dari pelaku usaha bermohon melalui aplikasi ASAP online, diverifikasi. Jadi nanti kalau misalnya permohonannya lengkap dan sesuai akan dilakukan inspeksi. Nah, setelah diinspeksi maka akan dilakukan evaluasi atas hasil inspeksinya. Nah, jika hasil evaluasinya sesuai maka akan diterbitkan. Nah, saat ini sama dengan SKP, masa berlakunya adalah 2 tahun. Nanti dengan peraturan yang terbaru yang akan diterbitkan, maka masa berlakunya adalah 4 tahun dengan jangka waktu pelayanannya adalah 10 hari kerja. Oke, lanjut Ibu. Mohon Oke, ini izin, Bapak, ya, untuk slide-nya apakah masih banyak? Untuk oke, waktunya mungkin bisa tiga oke, menit baik, lagi, ya, Bapak. Mohon maaf. baik. Oke, ini syarat-syaratnya ya. Nanti nanti slide-nya nanti bisa dibagi kepada para peserta ya, Ibu. Nanti para Baik, peserta nanti bisa membacanya lebih detail. Oke, masih ada 1 bab lagi, Bu. baik, Kita, silakan Bapak bisa oke, dilanjutkan. ya, kita lanjut ya, Bu. Kita lanjut. Oke, lanjut lagi checklist sama dengan yang sebelumnya. Oke, nah setelah mendapatkan SKP, SMKHP ini ada SMKHP, artinya SMKHP ini adalah yang menyertai produk gitu ya. Ya, setelah mendapatkan SKP, HACCP, maka produk tersebut harus diekspor. Nah, pada saat ekspor, maka SMKHP atau Health Certificate untuk nama yang sebelumnya ini harus kita sertakan pada produk kita, gitu kan. Sebelum produk itu dikirimkan ke negara tujuan ekspornya. Oke, lanjut Bu. Oke, di sini persyaratan untuk pengajuan dari SMKHP tadi, untuk produknya di sini sesuai dengan 487 kode HS code, ada untuk konsumsi maupun non-konsumsi. Untuk konsumsi di sini ada syaratnya, tadi ada yang sudah memiliki CBIB atau CPIB ataupun sertifikat HACCP. Dan juga untuk yang non-konsumsi telah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan. Sedangkan untuk produk-produk seperti yang nomor 4, ada barang diplomatik, ada sampel perdagangan, penelitian, atau sampel pameran, itu tidak dilakukan pengawasan mutu. Oke, lanjut Bu. Oke, ini untuk pengawasannya, nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Untuk memilih yang setelah memiliki ASAP, nanti akan dilakukan frekuensi pengawasannya berapa kali dalam setahun, SKP berapa, CPIB berapa, ini nanti Bapak Ibu bisa baca di sini. Oke, lanjut. Oke, ini proses bisnisnya sama. Jadi pelaku-pelaku usaha tadi yang sudah memiliki sertifikat sesuai dengan ruang lingkup produknya untuk mendapatkan SMKP, maka untuk memenuhinya seperti yang ada di Probis ini. Oke, lanjut Bu. Nah, ini contoh contoh SMKHP yang menyertai produk. Untuk yang A ini adalah SMKHP umum, artinya sertifikat yang akan dikirimkan negara tujuan ekspor umum, artinya tidak tidak memiliki MOU atau MRA dengan Indonesia. Sedangkan di B itu ada contoh SMKHP sesuai dengan kesepakatan dari MOU atau MRA dengan Indonesia. Oke, lanjut Bu. Oke, baik, terima kasih. Demikian untuk pemaparan materinya. Kami serahkan kepada Ibu Rina sebagai moderator dari kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sumono. Ini luar biasa sekali insight dan wawasan yang diberikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa pada Putok seri 5 ini. Kita juga baru tahu ya Pak bahwa terjadi paradigma yang bergeser dari awalnya hanya infeksi pada
produk akhir atau Iya. end produk, namun sekarang sudah berubah untuk bisa menjadi sistem jaminan mutu secara terpadu dari hulu hingga hilir, sehingga menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat, kemudian memenuhi standar regulasi yang ada dan juga layak serta bisa bersaing untuk ekspor ke luar negeri. Mungkin untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab gitu ya Bapak. Apakah Ya, di baik. sini dari Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sudah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Di sini sudah ada Mas Muhammad Zaki. Kepada Mas Jaki bisa on cam terlebih dahulu ya. Kita bisa mengenal nih. Pak Sumono juga bisa Mhm. mengenal. Mas Jaki bisa on cam, kemudian bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Sumono. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, pakaian saya sebenarnya kurang resmi ya, Pak, karena kan lagi di rumah gitu, Pak, tanpa persiapan. Karena di sini kan, apa namanya, pemberitahuannya baru saya ketahui mendadak gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah hadir di sini, Mas Zaki. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Jaki Aulia, Pak, dari Teknologi Pangan Universitas Terbuka Bandung. Ya, oke. Ya, Ya, baik, silakan, Mas. mungkin saya izin off cam dulu ya, Pak. Ya, boleh ya, nggak apa-apa. Ya, silakan Mas Jaki. Mungkin di sini Pak ada beberapa hal gitu Pak yang ingin saya pertanyakan, bahwa saya barusan apa namanya melihat berita gitu Pak, bahwa Hmm. ekspor perikanan Indonesia itu ada dua negara yang menolaknya. Hmm. Menurut keterangan yang saya baca, bahwa dikarenakan dalam berita tersebut dikarenakan tidak memenuhi standar keamanan pangan gitu Pak. Kemudian untuk negaranya itu bisa saya sebutkan ya Pak, di sini Ya, ada boleh. Amerika Serikat dan Jepang. Ya, Nah, untuk tahun itu tahun berapa ya tadi tuh? Kalau nggak salah itu 2011, 2017, 2020 sama 2025 kalau nggak salah ya Pak. ya, Kemudian keterangannya itu apa namanya? Menurut US Food and Drug Administration atau FDA gitu Pak. ya. Keterangannya itu bahwa apa namanya terdapat kontaminasi bakteri di situ ya Pak menurut FDA. Kalau di Jepang itu namanya apa ya? Keterangannya itu tadi tuh adanya apa ya? Adanya adanya merkuri kalau nggak salah ya Pak, radioaktif kalau nggak salah. Ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhirnya itu bagaimana Pak agar produk tersebut itu pengujiannya itu lebih diperketat gitu Pak. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Mohon maaf Ya. pertanyaannya itu apa namanya kurang tersusun dengan rapi gitu Pak. Mungkin Ya, itu nggak saja Pak apa-apa. ya. Terima. Ya, terima kasih Mas Jaki. Baik. Ya, untuk mempersingkat waktu bisa langsung dijawab sama Ya, Pak Sumono. Monggo ya, silakan baik. Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Zaki. Tadi disampaikan ada penolakan ekspor gitu ya. Penolakan ekspor tadi ada dari Jepang dan dari Amerika Serikat. Lalu bagaimana tindakan kita agar produk tersebut terjamin gitu ya. Oke. Betul ya. Seperti yang kita ketahui ya, seperti yang kita ketahui saat ini kan untuk Jepang dan Indonesia kan memang tidak melakukan MOU atau MRA. Namun Jepang mengakui bahwa sistem yang ada di Indonesia ini telah berjalan dengan baik. Salah satunya tadi dengan sertifikasi ACCP. Nah, dengan USFDA pun sebenarnya juga tidak melakukan MOU MRA secara resmi gitu kan. Namun USFDA mengakui bahwa Indonesia telah menerapkan sistem jaminan mutu gitu kan. Nah, tadi ada berbagai kasus
kasus, nah kasus yang 137 gitu ya, cesium 137 untuk produk, tidak hanya udang ya, selain udang dari sektor rempah-rempah pun kan juga disyaratkan untuk produk yang akan diekspor ke Amerika, baik itu dari Lampung maupun Jawa, selain udang gitu kan. Nah, sebagai salah satu langkah Indonesia telah berkomunikasi ya sedemikian rupa secara intens sampai dengan saat ini dengan USFDA agar produk Indonesia ini dapat masuk ke sana dan diterima dengan hampir hampir setiap hari kita berdiskusi, ada nanti bilateral meeting terkait dengan progres ini gitu kan. Sampai dengan saat ini USFDA yang kemarin telah melakukan audit ke Indonesia itu telah memberikan persetujuan bahwa salah satu laboratorium di kami gitu, di Balai Uji Standar Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang ada di Cilangkap, itu mereka akui sebagai laboratorium penguji cesium. Itu telah diakui dari USFDA. Nah, tadi yang di pertanyaan ketiga tadi, bagaimana agar produknya tadi tidak tercemar oleh misalnya tadi mikroba ataupun logam berat dan lain-lain. Nah, Seperti itu, salah Pak. satu syarat salah satu syarat untuk produk tersebut diekspor, nah tadi ada SMKHP, ada Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai bukti bahwa produk Indonesia ini sudah layak dan aman. Untuk mendapatkan SMKHP, tadi adalah syaratnya adalah perusahaan tersebut memiliki sertifikat HACCP. Jadi itu sebagai langkah dari Indonesia untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaannya telah melakukan penerapan sistem jaminan mutu, khususnya untuk produk-produk perikanan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaannya tadi. Jadi untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat diterima, tadi harus disertai dengan SMKHP. Untuk mendapatkan SMKHP, maka perusahaan tersebut harus memiliki sertifikat HACCP. Nah, di dalam sertifikat HACCP ini kan ada 12 langkah, ada 7 prinsip yang harus diterapkan oleh pelaku usaha tersebut untuk memastikan bahwa produk yang mereka olah itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Zaki. Ya, terima kasih Pak Sumono sudah menjawab ya Mas Zaki untuk pertanyaannya. Mungkin di sini dikarenakan waktunya sangat terbatas ya Bapak. Di sini ada pertanyaan mungkin dari kolom chat Zoom dari Mbak Nindya. Ini terkait bagaimana sistem pengelolaan mutu baik secara nasional maupun internasional untuk alergen. Mungkin tadi Mbak Nindi belum memperoleh informasi tersebut, Bapak. Monggo silakan, Bapak. Oke, ya, baik. Di dalam panduan mutu yang ada di kami, baik HACCP yang diterapkan oleh pelaku usaha, khususnya di sektor perikanan, dan juga di peraturan kami, di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021, ini juga masuk ada alergen gitu. Nah, kalau di BPOM sudah mengatur khusus ya terkait dengan label ini, mereka lah karena kewenangan terkait dengan label pangan olahan ada di sana. Nah, di kami ini juga mengatur terkait dengan bahaya alergen gitu ya. Jadi bahaya atau hazard itu ada bahaya biologi, fisik dan kimia. Nah, di alergen ini kita masukkan ke dalam kimia karena di peraturan kami memang tidak menstate khusus ada alergen, tapi alergen tersebut masuk di dalam bahaya kimia. Itu terkait dengan regulasi yang ditanyakan ya. Jadi di dalam Permen KP, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang standar itu. Nanti kalau misalnya nanti mau atau bisa dicek di websitenya kami di jdih.kkp.go.id, nanti bisa di browsing terkait dengan peraturan tersebut ya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021. Jadi secara regulasi di kami pun juga mengatur terkait dengan alergen. Bagaimana bahan-bahan yang mengandung alergen itu ditempatkan, baik itu penempatannya pada saat di penerimaan bahan baku sampai dengan di produk akhir. Jadi ada
zonasinya, misalnya bahan-bahan yang mengandung alergen itu diberi tanda atau ditempatkan khusus. Nah, itu nanti di dalam peraturan itu kita sebutkan. Itu untuk pertanyaan dari Mbak Nindya. Oke, ada lagi ya Bu pertanyaannya? Ya, mungkin terakhir saja ya Bapak, ini dari Mas Baik. Firman, Bapak, terkait bagaimana sinergi antara laboratorium ujian yang terakreditasikan ya berdasarkan ISO IEC 17025 dengan otoritas pengawas dalam menjamin validitas hasil uji sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, apakah terdapat roadmap penguatan kapasitas laboratorium pada pengujian perikanan, kemudian terutama mungkin terkait pengembangan metode uji baru untuk emerging kontaminan seperti mikroplastik dan juga residu obat. Ya, oke, baik. Ya, untuk ini sebenarnya bukan di saya ya, tapi akan saya jawab. Ini ada di Pusat Manajemen Mutu, salah satu eselon 2 di kami, pusat yang satunya di dalam Pusat Manajemen ini, Pusat Manajemen Mutu ini merumuskan terkait dengan apa yang disampaikan pertanyaannya oleh Pak Firman tadi. Di kami pun juga ada jejaring ya, ada organisasi jejaring laboratorium pengujian mutu gitu ya, JLPPMHP gitu. Saya nanti coba cek ya, ada aturannya juga ini detailnya. Jejaring laboratorium pengujian mutu hasil kelautan dan perikanan. Nah, ini ada pengelolanya di Pusat Manajemen Mutu. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, seperti terkait dengan otoritasnya, artinya di dalam jejaring ini ketua jejaringnya ini bergantian gitu. Artinya ketua jejaringnya ini misalnya di tahun ini adalah di KKP, nanti tahun berikutnya ketua jejaringnya ini adalah misalnya dari BPOM. Lalu di tahun berikutnya itu ada dari Kementerian Perindustrian, lalu berikutnya ada dari Kementerian Perdagangan dan lain-lain, gitu kan. Nah, jadi di dalam jejaring ini mengatur terkait dengan roadmap seperti apa yang ditanyakan tadi, roadmap seperti apa nih penguatan kapasitas. Nah, seperti tadi yang saat ini yang sedang kami kuatkan di kami penguatan terkait dengan pengujian. Nah, karena yang diminta tuntutan pasar saat ini adalah pengujian terkait dengan radio nuklida untuk cesium 137. Jadi fokus kami saat ini untuk memperkuat laboratorium kami bagaimana dapat mengujikan cesium tadi, cesium 137. Nah, begitu juga dengan kandungan mikroplastik. Nah, ini juga menjadi isu yang hangat karena ikan yang ada di laut kita itu juga sudah tercemari gitu ya. Sudah tercemari oleh adanya kandungan mikroplastik ini. Namun karena pengujian untuk mikroplastik ini memiliki biaya yang sangat mahal, nanti akan menjadi prioritas dan ini juga menjadi program kerja salah satunya dari jejaring laboratorium tersebut. Nah, nanti detailnya akan saya coba tanyakan kepada pusat terkait ya. Di sini dalam hal ini adalah Pusat Manajemen Mutu yang mengurusi terkait dengan otoritas untuk laboratorium dan lembaga inspeksinya. Mungkin itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Pak Firman Deka. Baik, terima kasih Pak Sumono. Masya Allah sekali ya, malam hari ini kita belajar banyak sekali insight baru dan juga wawasan baru, baik dari Bapak Ibu, kami juga para dosen dan mahasiswa. Terima kasih banyak Bapak atas sharing materinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah di-sharing oleh Pak Sumono ini bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang mendengarkan. Ini Amin, mohon amin. izin Bapak Sumono dikarenakan waktunya sudah melewati, kita cukupkan untuk agenda pada malam hari ini. Baik Ibu. Kita sebelum menutup kegiatan, mungkin boleh izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan foto bersama. Silakan menyalakan kameranya terlebih dahulu. Kita akan foto bersama.
Alhamdulillah, sudah banyak yang bergabung pada malam hari ini. Kita izin untuk Oh ya, mengambil gambar terlebih dahulu. ya baik. Satu, dua. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Malam hari ini kita telah melewati kegiatan seri Food Talk seri kelima. Harapannya materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami dari program studi teknologi pangan, mohon maaf apabila dalam penyelenggaraannya ada hal yang kurang berkenan. Kita cukupkan agenda pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Sumono untuk share materinya pada malam hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rina, terima Terima kasih kasih Bu banyak Pak Mutiara Sumono. Ulfa, sama-sama Bu Eko dan rekan-rekan semua. Iya, Mohon izin Makasih. pamit Ibu ya. Ya, terima kasih terima banyak kasih Pak Bapak. Sumono, Ya, Bapak Ibu dan Assalamualaikum. rekan-rekan mahasiswa untuk Waalaikumsalam. PPT dari Pak Sumono sudah di-share melalui chat.